Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yuyin Channel. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita kesayangan kita, Master Bai Xiaochun. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Ledakan gemuruh memenuhi seluruh dunia benda magis, bercampur dengan jeritan wajah hantu, yang hatinya dipenuhi dengan kegilaan dan penghinaan. Bai Xiaochun, dia melolong. Jika aku keluar dari sini, aku akan membantai seluruh klanmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membuatmu menjadi lentera langit. Tentu saja, dia tahu bahwa berteriak dengan cara ini tidak berguna, dan mungkin membuat Bai Xiaochun ingin membunuhnya lebih lagi. Tapi dia terlalu frustrasi, dan jika dia tidak curhat entah bagaimana, maka dia kemungkinan akan meledak secara fisik sebelum Bai Xiaochun bahkan membunuhnya. Cukup marah, kata Bai Xiaochun dengan tatapan tajam. Mendengus dingin, dia mempercepat dan lebih banyak ledakan terdengar. Wajah hantu itu hancur dan berubah lagi dan lagi. Akhirnya, ketika jelas bahwa dia tidak bisa melarikan diri, matanya menyala dengan kegilaan, dan dia mulai membakar jiwa surgawi untuk mengobarkan sihir rahasia. Suara letupan terdengar, dan dia menghilang ke udara. Bai Xiaochun bergumam. Dia mengirim beberapa akal surgawi untuk mencoba melacak wajah hantu, tetapi setelah menyapu seluruh dunia item sihir, dia bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Dia datang dari luar angkasa, dan cukup kuat untuk melawan surga. Saya kira dia pasti memiliki beberapa teknik aneh lainnya yang dia miliki. Setelah beberapa perenungan, ia masih tidak mau menerima kekalahan begitu mudah. Dia yakin bahwa lawannya mungkin bisa bersembunyi, tetapi tidak akan bisa melakukannya selamanya, dan pasti tidak akan bisa melarikan diri dari dunia benda ajaib. Pada gilirannya, itu berarti bahwa dia akan dapat menemukannya cepat atau lambat. Terserahlah. Saya akan membiarkan dia lolos sekarang. Kemudian ketika saya bosan, saya bisa melacaknya dan mengepel lantai dengannya. Aku tidak percaya dia berani melawanku. Ketika saya, Bai Xiaochun, kesal, saya bahkan menakuti diri sendiri. Mendengus dingin, ia menyingkirkan wajah hantu itu dari benaknya dan kembali ke lembah angin untuk melanjutkan kultivasinya. Saat ini, mengalahkan wajah hantu yang hampir tidak masuk akal telah meningkatkan suasana hatinya secara signifikan. Sementara itu, di daerah pegunungan acak yang jauh di kejauhan, udara berdesir dan terdistorsi, dan wajah hantu dengan hati-hati muncul di tempat terbuka. Pada awalnya, dia agak buram, seolah-olah dia masih di dalam dunia, tetapi dipisahkan darinya oleh lapisan ketidakjelasan. Penghalang hening itu adalah cara kunci dia menghindari akal surgawi Bai Xiaochun. Namun, dia jelas dalam kondisi yang sangat lemah, sihir rahasia yang dia gunakan datang dengan harga yang sangat curam. Bai Xiaochun, geramnya dengan pahit melalui gigi yang terkatup. Saat ini, dia merasa putus asa dan kehilangan, meskipun meletakkan segala sesuatu di telepon, dia gagal, meninggalkannya di ambang menangis. Sebulan penuh berlalu, yang dihabiskan wajah hantu itu dalam teror hina. Dengan setiap saat yang berlalu, dia khawatir Bai Xiaochun mungkin tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah siksaan yang benar. Sebaliknya, Bai Xiaochun merasa lebih diberkati daripada sebelumnya. Saat ia terus berlatih kultivasi di lembah angin, tempatnya di alam dewa akhir tumbuh sangat stabil. Sedihnya, angin juga mulai melemah, sampai suatu hari, mereka lenyap. Setelah pengalamannya di wilayah petir, itu tidak mengejutkan bagi Bai Xiaochun. Mata bersinar dengan antisipasi, dia melihat ke arah lautan air hujan. Aku ingin tahu, apakah aku akan menjadi dewa di sini. Gembira oleh pikiran belaka, dia menuju ke daerah hujan. Segera, dia tiba, dan bahkan tidak berhenti sebelum memasuki area. Sama seperti kilat dan angin, hujan yang turun dipenuhi dengan energi spiritual dan kekuatan hidup. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak saat ia menuju ke kedalaman wilayah itu, duduk bersila, dan mulai menyerap energi spiritual di sana. Dunia benda ajaib itu tumbuh sangat sunyi dan tenang. Berbulan-bulan berlalu, dan wajah hantu itu terus rebus dalam kepahitan dan ketakutan akan prospek Bai Xiaochun yang tiba-tiba berusaha membunuhnya. Itu semua diperburuk oleh fakta bahwa Bai Xiaochun semakin kuat dari hari ke hari, sedangkan wajah hantu terus mengalami penurunan basis budidaya. Pada saat ini, dia sepenuhnya berada di pertengahan Deva Realm, tingkat kelemahan yang memenuhi hatinya dengan meningkatnya tingkat teror. Dia tidak pernah berani keluar di tempat terbuka, dan hanya bisa berdoa agar Bai Xiaochun terus menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Meskipun berharap bahwa Bai Xiaochun telah melupakannya, dia juga terus mengutuknya dengan segala cara ganas yang bisa dibayangkan. Aku mengutukmu untuk mati oleh ledakan spontan. Aku mengutukmu untuk mengalami penyimpangan energi, dan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Saya, yang pernah menjadi seorang kuasa arcayan yang perkasa, bisa sekali saja membunuh segerombolan cacing seperti Bai Xiaochun hanya dengan lambaian jari saya. Tingkat intimidasi ini konyol. Aku pasti akan membalas dendam suatu hari nanti.
Wajah hantu itu memandang ke atas ke langit dan mengingat kembali kejayaan masa lalunya, yang merupakan satu-satunya hal yang memberinya keberanian untuk terus berjalan dalam situasi ini. Mungkin itu kutukan tajam dari wajah hantu itu, atau mungkin ada alasan lain, tapi sore itu, Bai Xiaochun membuka matanya. Dia tiba-tiba merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang jahat mengintai di luar lautan hujan. Setelah berpikir sejenak, dia sampai pada kesimpulan bahwa itu pasti wajah hantu. Hantu tua itu pasti mengatakan hal-hal buruk tentangku. Setelah melihat ke kejauhan, dia melesat keluar dari daerah hujan. Alih-alih mengirimkan akal surgawinya, ia hanya mengandalkan sensasi kejahatan untuk mulai melacak sumbernya. Wajah hantu itu bersembunyi di pegunungan, menggertakkan giginya, ketika tiba-tiba wajahnya jatuh. Lalu dia mulai bergerak. Wajah hantu itu bersembunyi di pegunungan, menggertakkan giginya, ketika tiba-tiba wajahnya jatuh. Lalu dia mulai bergerak. Detik berikutnya, ledakan menggema dari tempat yang baru saja didudukinya, disertai gelombang kejut yang besar. Berteriak, wajah hantu itu melarikan diri, muncul ke dalam untaian asap hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melarikan diri ke segala arah. Saat itulah Bai Xiaochun keluar entah dari mana. Jadi, itu benar-benar kau mengutukku, kau hantu tua. Dengan itu, dia menggunakan heks kematian dalam kombinasi dengan serangan tinju. Sasarannya bukanlah hantu, melainkan tempat acak di udara. Pukulan itu menyebabkan lubang hitam muncul, gaya gravitasi yang menyebabkan semua helai asap hitam yang melarikan diri berhenti bergerak. Jeda singkat itu adalah semua yang dibutuhkan Bai Xiaochun. Melambaikan lengan bajunya, ia melepaskan kekuatan dari Deva Realm, menciptakan badai yang memenuhi seluruh area. Asap hitam hancur, membentuk beberapa saat kemudian menjadi wajah hantu penuh, yang kemudian mencoba melarikan diri ke arah yang berbeda. Sekali lagi, dia menggunakan sihir rahasianya yang mahal untuk menghilang. Merasa kesal, Bai Xiaochun memutuskan untuk tidak kembali ke wilayah hujan, tetapi malah menghabiskan beberapa bulan berikutnya dengan ama mencari-cari dunia benda ajaib. Kadang-kadang, sihir rahasia wajah hantu itu akan kedaluarsa, dan Bai Xiaochun akan menemukannya, di mana ia akan dipaksa untuk menggunakan sihir rahasia lagi. Dan dengan demikian Bai Xiaochun mengusir wajah hantu tanpa letup. Setelah 1 bulan lagi tanpa istirahat, wajah hantu berada di ambang kehancuran total, dan diyakinkan bahwa jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, roh surgawinya pada akhirnya akan berakhir tanpa perlu Bai Xiaochun untuk menyerang. Dia tidak akan menyerah sampai aku mati, kan? Wajah hantu itu sudah menjadi gila sampai dia hampir mati di dalam. Lagi-lagi dia menggunakan sihir rahasianya, dan ketika Bai Xiaochun menemukannya kali ini, dia berputar, matanya merah. Api meledak di sekelilingnya, dan dia melolong seolah siap bertempur sampai mati. Melemparkan hati ke angin, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sejauh ini. Padahal biasanya dia hanya ada dalam bentuk kepala, tiba-tiba, dia tumbuh batang dan 4 anggota badan. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi patung hitam pekat. Itu bukan patung ilusi, itu jasmani, dan memiliki aura yang kuat, seperti dewa perang. Tanpa ragu, patung itu menerjang ke arah Bai Xiaochun. Aku adalah seorang kuasa arcayan yang perkasa. Saya telah hidup lebih lama dari yang Anda bayangkan. Akan lebih baik mati daripada disiksa oleh orang-orang seperti Anda. Mungkin Anda menggunakan cara curang untuk menang, tapi, saya tidak tahan lagi. Mungkin aku akan mati, tapi setidaknya aku akan mati dengan bermartabat. Baiklah, jika kamu ingin aku mati, Bai Xiaochun, maka bawalah. Wajah hantu itu mendekat, terkekeh-kekeh, jelas-jelas berniat keluar dalam nyala api kemuliaan. Adapun Bai Xiaochun, matanya berkilauan saat dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan melepaskan kepalan kaisar yang mati. Langit dan bumi bergetar hebat ketika kaisar bayangan muncul di belakangnya dan juga mengepalkan tinjunya. Ketika pukulannya mendarat di patung hitam pekat itu meledak berkeping-keping. Aura kematian menyebar ke segala arah, dan puing-puing yang tersisa dari patung itu tersebar ke tanah. Tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang bisa dirasakan, seolah-olah wajah hantu itu benar-benar mati. Serangan balasan itu menyebabkan seluruh tubuh Bai Xiaochun bergetar saat ia terhuyung mundur sekitar 300 meter. Di sana, dia mendongak ke arah puing-puing, ekspresi curiga di wajahnya. Mati, itu terlalu mudah, bukan? Dia sudah mati, begitu saja. Bai Xiaochun berjalan kembali ke potongan patung yang hancur dan memeriksa mereka dengan ama. Benar saja, mereka memancarkan aura kematian yang kuat. Perasaan surgawinya tidak mengungkapkan jejak kekuatan hidup, dan bahkan tidak mengambil beberapa bagian dari patung dan mempelajarinya dengan cermat memberikan bukti bahwa wajah hantu itu masih hidup. Setelah semua, wajah hantu telah ditekan sampai ke tengah Dewa Deva, sedangkan Bai Xiaochun berada di Dewa Deva akhir. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa membunuh seseorang di pertengahan Deva Realm akan mudah baginya. Apa yang membuat Bai Xiaochun curiga adalah bahwa, sebelum ditekan, wajah hantu itu mampu bertarung dengan surgawi. Dia adalah lawan yang tangguh, dan seorang kuasa arcayan pada saat itu. Dia mengerutkan bibirnya berpikir ketika dia mempertimbangkan untuk kembali ke budidaya dirinya.
Namun, dia benar-benar tidak bisa menghilangkan kecurigaannya, jadi dia mengirim akal surgawi untuk mengisi seluruh dunia dari benda ajaib itu. Hanya setelah tidak menemukan bukti lebih lanjut, dia memutuskan untuk pergi. Meskipun telah melihat wajah hantu mati dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya bahwa itu benar. Namun pada akhirnya, dia tidak terlalu khawatir dengan situasinya. Dunia benda magis itu masih disegel, dan oleh karena itu, hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, wajah hantu itu benar-benar mati. Kedua, entah bagaimana dia berhasil melarikan diri dari benda ajaib itu. Ketiga, dia memalsukan kematiannya. Adapun reruntuhan patung, dia memutuskan untuk tidak membawanya. Jika wajah hantu itu benar-benar mati, puing-puingnya akan sia-sia. Jika dia hidup, maka mungkin itu memiliki beberapa fungsi tersembunyi. Tetapi pada akhirnya, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa membawanya pergi. Sebulan lagi berlalu. Setiap beberapa hari, Bai Xiaochun akan kembali ke puing-puing patung dan mempelajarinya dengan cermat. Itu tidak pernah bergerak, dan aura kematian di sekitarnya perlahan menghilang. Jelas, sisa-sisa patung itu perlahan-lahan berubah menjadi puing-puing biasa. Akhirnya, akal surgawi Bai Xiaochun bahkan tidak bisa mengambil jejak aura kematian wajah hantu itu. Tidak mungkin, dia benar-benar mati. Saya masih bersenang-senang. Kecurigaan Bai Xiaochun mulai memudar. Sebulan lagi berlalu, dan dia tidak bisa mendeteksi aura wajah hantu itu. Jika aku menghapus kemungkinan kedua dari daftar, maka itu berarti dia benar-benar sudah mati, atau dia memalsukan kematiannya. Saya kira saya perlu melakukan beberapa tes. Setelah menggosok dagunya dengan pikiran, dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua puing-puing. Biarkan aku memberitahumu, kau hantu tua, memalsukan kematianmu tidak akan ada gunanya. Jika itu yang terjadi di sini, Anda akan menyesalinya. Dia membuat beberapa ancaman lagi, tetapi tidak mendapat respons dari puing-puing. Akhirnya, dia mendengus dingin, mengumpulkan puing-puing, dan kembali ke daerah hujan. Mengingat seberapa banyak energi spiritual yang diserap Bai Xiaochun, air hujan semakin melemah dan semakin langka. Pada saat dia membawa puing-puing patung itu kembali, itu hanyalah gerimis. Cukup membiarkan air untuk menaburkan puing di atas tidak tampak seperti rencana yang baik, jadi dia menemukan sebuah kolam, di mana dia melemparkan puing-puing ke dalamnya. Kemudian dia melakukan gerakan mantra, menyalurkan air hujan dalam jumlah besar ke dalam kolam sampai penuh. Kemudian dia duduk di sana dan memperhatikan puing-puing itu dengan cermat, berharap metode ini akan dapat mengkonfirmasi atau menyangkal kecurigaannya. Lagi pula, dia ingat betapa berbahayanya kilat bagi wajah hantu di daerah petir. Itu sama dengan angin di lembah angin. Berdasarkan apa yang bisa ia tebak, hujan dari daerah ini seharusnya memiliki efek yang sama. Setelah puing-puing itu tenggelam di dalam air, itu tetap tak bergerak untuk sementara waktu. Namun, setelah beberapa saat, gumpalan kekuatan hidup muncul, dan puing-puing mulai berkedut dan bergetar. Kemudian, sesaat kemudian, teriakan serak keluar. Hal-hal belum berakhir di antara kita, Bai Xiaochun. Mata bersinar, Bai Xiaochun menjawab, jadi kamu benar-benar memalsukan kematianmu, kamu hantu tua. Sesaat kemudian, puing-puing di air hujan menghilang begitu saja. Memalsukan kematianmu tidak akan ada gunanya ketika Lord Bai ada di sekitar. Sambil tertawa dengan sungguh-sungguh, dia mengirimkan akal surgawinya, dan bisa segera mendeteksi aura wajah hantu. Tanpa ragu, dia mulai mengejarnya. Tepat di luar wilayah hujan, puing-puing patung memudar menjadi ada, runtuh menjadi asap hitam, dan kemudian terbentuk kembali ke wajah hantu. Dia jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan matanya bersinar karena rasa takut, juga kemarahan yang tidak bisa dilepaskan. Setelah diyakinkan bahwa Bai Xiaochun tidak akan berhenti sampai dia mati, dia telah memalsukan kematiannya sendiri. Itu adalah satu-satunya rencana yang bisa dibuatnya. Untuk membuat semuanya tampak realistis, dia benar-benar mati. Bagaimanapun, ia ada sebagai tubuh jiwa, dan mengembangkan sihir hantu. Karena itu, sejauh yang dia ketahui, ada sedikit perbedaan antara kematian asli dan kematian palsu. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, maka tidak peduli apa yang Bai Xiaochun pilih untuk lakukan dengan puing-puing, itu akhirnya akan berubah menjadi abu. Setelah siklus 60 tahun berlalu, wajah hantu itu akan terbangun dari dalam abu. Sayangnya, Bai Xiaochun yang sangat skeptis benar-benar telah membawanya ke wilayah air hujan, dan menenggelamkannya dalam akumulasi energi spiritual yang sangat besar. Energi itu menumbangkan keadaannya akan kematian palsu, dan kemudian menimbulkan rasa sakit yang menghebohkan padanya saat menggerogoti kekuatan hidupnya yang sebenarnya. Pada saat itu, dia dipaksa untuk bangun. Sayangnya, Bai Xiaochun yang sangat skeptis benar-benar telah membawanya ke wilayah air hujan, dan menenggelamkannya dalam akumulasi energi spiritual yang sangat besar. Energi itu menumbangkan keadaannya akan kematian palsu, dan kemudian menimbulkan rasa sakit yang menghebohkan padanya saat menggerogoti kekuatan hidupnya yang sebenarnya. Pada saat itu, dia dipaksa untuk bangun. Dia tidak diberi pilihan lain selain mengambil tindakan, jangan sampai kekuatan hidupnya benar-benar terkuras.
Pada akhirnya, dia sekali lagi menggunakan sihir rahasianya untuk melarikan diri dari daerah hujan. Tentu saja, setiap kali dia menggunakan sihir rahasia itu berbahaya dan melelahkan. Namun, tidak ada kelelahan yang bisa melampaui keputusasaan yang dia rasakan. Surga, dia meratap dengan getir. Apa yang saya lakukan salah dalam hidup saya? Mengapa saya harus dibungkus dengan Bai Xiaochun yang terkutuk surga ini? Pada titik ini, dia sudah bisa merasakan aura mengamuk Bai Xiaochun mendekat. Menggigil dalam keputusasaan, dia kembali meminta sihir rahasianya untuk melarikan diri. Bai Xiaochun keluar dari udara tipis sesaat kemudian, melihat sekeliling, dan kemudian berdeham. "Hei hantu kecil," katanya keras. "Cepat dan sembunyi. Aku datang untukmu." Menghilang, dia sekali lagi mulai melacak hantu menggunakan metode sebelumnya. Beberapa bulan lagi berlalu, selama waktu itu Bai Xiaochun menikmatinya dengan saksama, dan wajah hantu itu berkubang dalam kesengsaraan. Bai Xiaochun akan bekerja pada kultivasinya sedikit, dan kemudian melacak wajah hantu dan memukulinya sedikit. Akhirnya, wajah hantu itu akan menggunakan sihir rahasianya untuk melarikan diri. Ketika Bai Xiaochun dalam suasana hati yang baik, dia hanya akan mengejar hantu itu beberapa kali sebelum membiarkannya pergi. Ketika dia dalam suasana hati yang buruk, dia akan mengejarnya tanpa henti sampai menangkapnya dan membawanya kembali ke daerah hujan. Either way, lolongan wajah hantu memenuhi dunia item magis setiap hari. Bulan-bulan yang berlalu seperti kesengsaraan seumur hidup bagi wajah hantu. Bulan-bulan yang berlalu seperti kesengsaraan seumur hidup bagi wajah hantu. Pada titik ini, basis budidayanya telah jatuh ke alam deva awal. Sebaliknya, Bai Xiaochun membuat kemajuan konstan. Darah abadinya sekarang sudah 70% lengkap, dan basis kultivasinya semakin dekat dengan lingkaran besar alam dewa. Bulan-bulan berlalu, dan hujan lenyap. Mungkin dia mulai bosan mengotak-atik wajah hantu, atau mungkin karena basis budidaya yang akan datangnya, tetapi dalam kedua kasus itu, dia menghabiskan lebih sedikit waktu melukai wajah hantu, yang begitu bersemangat tentang perkembangan yang dia menangis senang. Sementara itu di dunia luar, kekuatan wilayah sungai Heavenspan berperang dengan Wildlands. Pertempuran itu membangun. Hampir 50% pembudidaya dari jangkauan atas, tengah, dan bawah telah dikerahkan, kekuatan besar yang mengguncang langit dan bumi. Pasukan Heavenspan adalah penjajah dalam konflik yang sangat berdarah. Wildlands tidak memiliki sumber daya yang sama dengan para pembudidaya Heavenspan, tetapi memiliki lebih banyak pasukan. Semua suku, semua klan, semua raja dan adipati surgawi, dan masing-masing dari 4 raja surga bertarung dengan mata merah. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Kedua belah pihak telah kehilangan dewa dalam pertempuran. Setiap kali hal seperti itu terjadi, surga bergetar. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa para pakar setengah dewa dari kedua belah pihak telah mulai mengambil bagian dalam konflik. Medan perang adalah Wildlands, dan pada titik ini, 4 raja surga berhadapan dengan para leluhur dewa dari 4 sekte sumber sungai. Saat perang di luar berkobar seperti api yang tak terhentikan, hujan lenyap di dalam dunia benda ajaib. Meskipun basis kultivasi Bai Xiaochun tidak mengalami terobosan, darah kematiannya sekarang 70% lengkap. Ketika itu terjadi, Bai Xiaochun menjadi sangat kuat sehingga dunia tampak berbeda baginya. Seolah-olah hanya melihat sekeliling menyebabkan cahaya di sekelilingnya menjadi lebih gelap. Dia berdesir dengan kekuatan hidup ke titik di mana dia cukup yakin bahwa meskipun dia tidak bisa hidup selamanya, dia sangat dekat dengan tingkat itu. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa tidak ada cara untuk menguji kekuatannya. Wajah hantu itu sekarang sangat lemah sehingga dia menggigil ketakutan hanya dengan melihat Bai Xiaochun, melakukan eksperimen padanya tidak akan terlalu efektif. Namun, setelah beberapa pemeriksaan diri, dia cukup percaya diri untuk menilai dirinya sendiri. Bahkan jika saya hanya menggunakan 30% dari basis kultivasi dan kekuatan tubuh kedagingan saya akan sekuat saya di masa lalu. Mungkin aku bahkan cukup kuat untuk bertarung dengan setengah dewa. Dia menghela napas dalam-dalam membayangkan meninggalkan dunia benda sihir dan mengejutkan semua orang. Aku masih bisa menjadi lebih kuat, pikirnya. Merasa gembira, dia bangkit berdiri dan menuju yang terakhir dari 4 area di dunia, wilayah api. Sekarang dunia sudah kehilangan petir, hujan, dan angin, rasanya sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun Bai Xiaochun tidak bisa memastikan, dia cukup yakin bahwa ketika dia pergi kesurupan, dia bisa merasakan aura bayi perempuan. Sekarang aku memikirkannya, dia harusnya hampir menyelesaikan pekerjaannya. Setelah memasuki wilayah api, ia menemukan salah satu dari banyak gunung berapi di sana, di mana ia duduk bersila untuk memulai penanaman. Energi surga dan bumi mengalir ke arahnya, perlahan-lahan mendorong darah abadinya ke tingkat 80%. Adapun basis budidayanya, dia sekarang merayap semakin dekat dan lebih dekat ke lingkaran besar alam dewa. Sekarang, dia telah mencapai titik di mana setiap kali dia menyedot energi spiritual di sekitarnya, itu menyebabkan seluruh wilayah api bergetar. Wajah hantu itu bisa merasakan apa yang terjadi, dan itu melahirkan keputusasaan dan ketakutan yang meningkat di dalam dirinya.
basis kultivasinya adalah pada titik di mana dia akan turun dari tingkat dewa ke tahap Naschen Soul. Ketika itu terjadi, kemungkinan bahwa jika Bai Xiaochun mengacaukannya, dia akan dibunuh. Aku harus keluar dari sini. Pikirnya, menangis. Sekali lagi, dia tidak bisa membantu tetapi bersimpati dengan bagaimana perasaan surgawi. Di luar, aku bisa membuat daging cincang dari Bai Xiaochun terkutuk ini. Tanda seru. Wajah hantu tahu bahwa, sekali di luar dunia harta ajaib, ia tidak akan dibatasi dan ditekan. Dia bisa memulihkan basis kultivasinya, dan kembali pada tingkat yang sama dengan ketika dia bertarung melawan surga. Dan dia sudah lama bersumpah bahwa, ketika itu terjadi, dia akan mendapatkan balasan atas semua rasa sakit dan penderitaan yang dia alami dengan melampiaskan Bai Xiaochun. Saat wajah hantu berkubang dalam kepahitan, Bai Xiaochun melanjutkan kultivasinya, dan 1 tahun lagi berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaochun tidak membunuh wajah hantu. Namun, wajah hantu itu berharap pada banyak kesempatan dia bisa mati. Fakta bahwa ia telah bertahan selama 1 tahun tampak seperti keberuntungan murni. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa kali Bai Xiaochun datang untuk memukulnya selama waktu itu. Ketika Bai Xiaochun dalam suasana hati yang baik, dia akan memukulnya sekali. Tetapi jika suasana hatinya sedang buruk, dia akan memukulnya berulang kali. Itu mencapai titik di mana wajah hantu berhenti menggunakan sihir rahasianya. Setiap kali Bai Xiaochun datang untuknya, dia hanya akan berbaring dan menutup matanya dengan putus asa. Dia sudah lama mencapai dasar batu. Semakin dia melawan, semakin Bai Xiaochun tampaknya menikmati dirinya sendiri, sedangkan semakin dia pasrah pada nasibnya, semakin bosan dia jadinya. Dia sekarang telah terjebak dengan Bai Xiaochun selama lebih dari 2 tahun, dan siksaan yang dihasilkan telah membakar citra Bai Xiaochun jauh ke dalam jiwa surgawi, bersama dengan rasa teror yang tak terlukiskan. Sejauh yang dia ketahui, Bai Xiaochun adalah individu yang paling menakutkan yang pernah dia temui. Penyesalan mengganggunya terus-menerus. Dia menyesal bahkan semakin dekat dengan Bai Xiaochun, dan menyesal dengan bodohnya tetap tinggal ketika Ghost Mother pergi. Keputusan itu kemungkinan besar adalah keputusan terburuk yang pernah dibuatnya sepanjang hidupnya. Ketika dia telah ditangkap oleh Ghost Mother di dunia luar, dia tidak pernah mengalami siksaan seperti ini. Dia sebagian besar baru saja menggunakannya untuk melemparkan ketakutan ke dalam hati musuh-musuhnya. Pada banyak kesempatan, dia teringat kembali pada saat itu ketika dia membiarkan surgawi meraihnya. Pada saat itu, dia tidak akan pernah bisa menduga bahwa melarikan diri dari kendali Ghost Mother dan melarikan diri dari surga akan berakhir dengan dia berada dalam cengkeraman Bai Xiaochun yang menakutkan. Dia ingin mati pada banyak kesempatan, dan kepahitan yang dia rasakan membuatnya terus-menerus mengingat kembali kejayaan masa lalunya untuk membuat dirinya terus maju. Orang ini benar-benar tidak manusiawi. Itu adalah kata-kata yang bergema di benaknya setiap kali dia memikirkan Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun memperhatikan bagaimana wajah hantu itu menyerah, dan bahkan tidak melawan, dia mulai merasa agak buruk. Di sisi lain, dia senang membalik meja dan bisa mengalahkan penganiaya sendiri. Pada beberapa kesempatan, dia mempertimbangkan untuk tidak memukuli wajah hantu itu, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ini adalah seorang ahli semu arcaian yang tanpa henti mencoba membunuhnya. Pikiran tentang wajah hantu ini hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya yang miskin memastikan bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk memukulnya. Sekarang aku memikirkannya, hidupku sebenarnya cukup legendaris. Aku memukul setengah dewa, aku menghantam langit, dan sekarang aku sudah memukul kuasi arcaian ke titik di mana dia bahkan tidak bisa melawan. Sambil mendesah, dia merenungkan bahwa basis kultivasinya benar-benar menjadi sangat kuat pada tahun lalu. Sekarang, api di daerah api sudah hampir habis. Basis kultivasinya berada di ambang terobosan, dan darah kematiannya 80% lengkap. Dia relatif yakin bahwa setelah menyerap sisa lautan api, dia akan mencapai lingkaran besar alam dewa. Selama setahun terakhir, ia merasakan aura bayi perempuan itu tumbuh semakin kuat. Berdasarkan apa yang dia tahu, karena dia telah menyerap energi spiritual dari 4 wilayah utama di dunia, perpaduannya dengan item ajaib telah tumbuh lebih lengkap. Selama setahun terakhir, ia merasakan aura bayi perempuan itu tumbuh semakin kuat. Berdasarkan apa yang dia tahu, karena dia telah menyerap energi spiritual dari 4 wilayah utama di dunia, perpaduannya dengan item ajaib telah tumbuh lebih lengkap. Saat aku menyerap semua api dan mencapai terobosanku pasti akan menjadi momen ketika dia sepenuhnya bergabung dengan benda ajaib. Mata berkedip, dia melakukan gerakan mantra 2 tangan dan melambaikan tangannya di depannya. Apa yang tersisa dari nyala api mulai berputar ke arahnya, mengelilinginya. Tentu saja, api itu tidak melukainya sama sekali. Itu berubah menjadi energi spiritual yang mengalir ke pori-porinya, menyatu dalam lorong energinya, dan menjalari seluruh tubuhnya. Kemudian, dia menggunakannya untuk bahan bakar cloud transformasi Forefather ke-10. 9 transformasi pertama akan mengarah ke alam dewa akhir, dengan transformasi ke-10 dan ke-11 menjadi legenda di alam, dan sangat sulit untuk dipupuk. Namun, karena bagaimana Bai Xiaochun telah menggabungkannya dengan Sun Moon Fast Sky Incantation, ia dengan mudah bisa menguasainya.
Sekarang, jika dia ingin mencapai terobosannya, dia harus berhasil dengan transformasi akhir. Ketika dia melakukannya, matahari yang menyala akan muncul di mata kanannya, yang akan menjadi foil sempurna untuk bulan yang cerah di mata kirinya. Itu akan menjadi manifestasi akhir dari kekuatan Cloud Lightning Forefather. Karena itu adalah kombinasi dengan Sun Moon Fast Sky Incantation, itu agak berbeda dari versi Master Cloud Lightning. Namun, itu masih melampaui batas teknik, dan bahkan akan mengejutkan bagi orang yang awalnya menemukannya. Cloud Lightning by Xiao Chun bergumam, matanya berkilauan saat api melaju ke arahnya. Nenek moyang. Suara gemuruh memenuhi dunia benda ajaib saat Bai Xiao Chun gemetar, menghirup celana compang camping ketika basis kultivasinya melonjak. Tiba-tiba, mata kanannya berubah menjadi sesuatu seperti lubang hitam yang mengisap semua api di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, wilayah api tidak memiliki nyala sama sekali di dalamnya. Beberapa saat kemudian, wilayah api tidak memiliki nyala sama sekali di dalamnya. Transformasi ke-11. Dunia bergetar keras ketika mata kanannya meredup lebih terang dan lebih terang sampai bayangan matahari muncul. Pada saat yang sama, basis budidayanya meroket menembus ke lingkaran besar alam dewa. Energi Bai Xiao Chun naik ke ketinggian yang luar biasa, mengguncang dunia, menyebabkan wajah hantu bergetar, menyebabkan tanah bergetar, dan menyebabkan langit terdistorsi. Ketika semua itu terjadi, sebuah wajah muncul di atas. Itu bukan wajah Bai Xiao Chun, melainkan bayi perempuan itu. Matanya terpejam, seolah-olah ini adalah momen kritis dalam perjalanannya untuk menjadi robot roh. Bai Xiao Chun bangkit, mengabaikan bayi perempuan dan bukannya mengangkat tangan kanannya. Setelah mengepalkannya, suara pecah keluar, dan dia merasakan darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mulai bersinar dengan cahaya merah tua, seolah-olah ia telah menjadi semacam keilahian darah. Tekanan yang tak terlukiskan mulai membebani dia, menghancurkan segala sesuatu di daerah itu. Jika ada murid dari divisi aliran darah di sini untuk menemuinya, mereka akan terguncang sampai ke inti, dan akan yakin bahwa mereka sedang melihat leluhur darah mereka. Darah abadi 80% lengkap. Perang antara wilayah Heavenspan dan Willlands terus meningkat. Pada titik ini, hampir 70% pembudidaya dari 4 sungai telah dikerahkan. Sejumlah besar pembudidaya memastikan bahwa 4 tentara besar seperti panah tajam yang bisa menembus apapun yang menghalangi mereka. Mereka menusuk jauh ke dalam Willlands, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Willlands telah dirugikan sejak awal, dan sekarang mereka dikalahkan di setiap belokan. Bahkan keikutsertaan keempat Raja Surgawi tidak dapat mengubah gelombang perang secara keseluruhan. Saat para leluhur-leluhur dari 4 sekte sumber sungai membombardir mereka dengan kemampuan surgawi, mereka dipaksa untuk menyerahkan semakin banyak wilayah. Garis depan mulai menyusut ketika pasukan Willlands jatuh kembali, baik untuk membeli ruang bernafas dan mencari kesempatan untuk menyerang kembali. Ketika sekte sumber sungai maju dari timur, barat, selatan dan utara, mereka menduduki lebih dari 30% dari Willlands, dan pada dasarnya dikelilingi Wildelanders. Sejak saat itu, perang itu melibatkan pengetatan pengepungan, dan bergerak maju menuju apa yang akan menjadi pertempuran terakhir. Pertempuran dalam perang ini jauh lebih pahit daripada dalam perang di masa lalu. Biasanya, hal-hal tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Namun, Surgawi sudah mati pada hasil ini, dan memberikan 4 sekte sungai sumber tidak ada pilihan lain selain bertarung dengan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan. Faktor lain yang berperan dalam situasi ini adalah bahwa Gravekeeper itu sudah tua dan lemah, dan tidak bisa melindungi Willlands seperti dulu. Dan Kaisar Neraka yang baru belum sepenuhnya matang dalam perannya, dan hanya bisa bertindak secara pasif. Mempertimbangkan segalanya, adalah wajar bahwa pertempuran akan lebih putus asa daripada sebelumnya dalam konflik sebelumnya. Ketika Willlands menyerahkan lebih banyak wilayah, konflik antara para deva menjadi lebih umum, dan lebih banyak korban yang terjadi. Pada titik ini, lebih dari 10 dewa telah terbunuh secara kolektif. Selanjutnya, pertempuran antara para dewa telah meningkat ke sifat yang mematikan. Meskipun belum ada setengah dewa yang mati, mungkin tidak akan lama sebelum itu terjadi. Korban sangat tinggi di kalangan Wildelanders. Seluruh suku raksasa buas telah musnah, meninggalkan petak-petak Willlands yang luas berserakan mayat dan sisa-sisa perang. Tentara keempat Raja Surga itu juga tidak bernasib baik. Mereka kelelahan, namun, mengertakkan gigi dan bertarung terus. Tampak jelas bahwa perang ini hanya akan berakhir dengan satu sisi benar-benar musnah. Tidak akan ada penyerahan diri. Tidak akan ada belas kasihan. Hanya ada satu hasil bagi yang kalah, kematian. Itu adalah ultimatum yang diberikan Surgawi kepada Gravekeeper. Baik buka World Gate, atau saksikan garis keturunan Ark Emperor dihancurkan, bersama dengan setiap pembudidaya Wildelander. Pada saat yang sama, banyak yang terpilih naik menjadi terkenal di Willlands. Gong Xunyi, Zhou Hong, Chen Manyao, Susan, mereka semua mengalami pembaptisan dengan darah dan api, dan melalui situasi yang mematikan seperti itu, tumbuh menjadi pria dan wanita sejati.
Itu sama dengan Nyonya Merah Debu, yang memimpin Legiun Hantu Raksasa dalam kampanye spektakuler untuk melawan Starry Skydao Polarity Sect. Ketiga sekte sumber sungai lainnya benar-benar terguncang oleh hasil pertempuran itu. Tentu saja, para pahlawan bangkit di antara sekte Heavenspan juga orang-orang yang melakukan perbuatan luar biasa dan mengilhami sesama pembudidaya mereka. Seolah-olah, seluruh dunia adalah bunga layu yang, dengan cara menghancurkan, menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk mekar dalam kemuliaan bercahaya. Dewa, penggarap jiwa yang baru lahir. Ahli formasi inti. Itu sama dengan mereka semua. Di sekte penangkal sungai, itu terjadi dengan Songke, Sangguan Tianyu, Su Baochai, dan dewa mereka Patriarch Spirit Stream. Orang-orang mati setiap hari, sampai Wildlands kehabisan darah. Di satu lembah tertentu di wilayah Giant Ghost King, Wildlanders bertempur dengan koalisi sekte besar dari Middle Reaches. Patriarch Spirit Stream ada di sana, juga Song Junwan dan Bruiser. Para pembudidaya sekte penentang sungai tidak terlalu antusias dengan perang ini, juga bukan Wildlanders dari Giant Ghost Legion. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang sangat tertarik untuk bertarung sampai mati, mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Setelah semua pasukan Heavenspan dipimpin oleh Bai Zentian dari sekte polaritas langit berbintang. Saat ini, matanya merah karena cemas. Meskipun pasukan Heavenspan memiliki keuntungan, dan memenangkan perang secara umum, sering ada insiden terisolasi di mana Wildlanders akan menangkap mereka dengan kejutan dan menimbulkan banyak korban. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Legiun Hantu Raksasa telah berbaring menunggu di lembah ini, dan berhasil mengepung para pembudidaya Heavenspan, yang tidak dapat melepaskan diri. Di satu sisi lembah, Nyonya Merah Debu yang kelelahan berdiri memandangi para pembudidaya Heavenspan, memadukan emosi di matanya. Sepanjang perang, dia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari pertempuran kultivator dari sekte penangkal sungai. Tetapi seiring pertempuran terus-menerus itu menjadi semakin sulit. Nyonya Mengapit Merah Debu adalah banyak pembudidaya dari Giant Ghost Legion, yang matanya merah darah saat mereka menatap ke lembah. Yang diperlukan hanyalah satu perintah dari Nyonya Merah Debu, dan mereka akan menyerang dengan kekuatan mematikan. Juga di antara pasukan Wildlands adalah para pembudidaya dari Ark Emperor City, termasuk beberapa Marquise Surgawi dan 2 Adipati Surgawi. Meskipun secara teknis mereka mengungguli Nyonya Merah Debu, selama masa perang, mereka biasanya akan mematuhi perintah para pemimpin militer. Juga di antara pasukan Wildlands adalah para pembudidaya dari Ark Emperor City, termasuk beberapa Marquise Surgawi dan 2 Adipati Surgawi. Meskipun secara teknis mereka mengungguli Nyonya Merah Debu, selama masa perang, mereka biasanya akan mematuhi perintah para pemimpin militer. Nyonya Merah Debu bisa merasakan bahwa semua orang di sekitarnya ingin berkelahi, dan bahwa kehidupan orang-orang di lembah pada dasarnya ada di tangannya. Dia menutup matanya untuk waktu yang lama. Setelah menarik napas panjang, dia membukanya lagi. Bunuh mereka, tapi, luangkan sebanyak yang kamu bisa dari sekte penangkal sungai. Ini adalah pertama kalinya dia secara terbuka menyatakan bahwa para pembudidaya sekte penangkal sungai tidak boleh dibunuh. Kata-katanya menyebabkan keributan yang hampir seketika. Itu adalah salah satu keajaiban surgawi dari Ark Emperor City yang berbicara paling keras. Rekan Daois Zimo, saya tidak tahu mengapa Anda mendukung sekte penangkal sungai, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa jika kita menahan, mereka tidak akan menjadi satu-satunya yang akan melarikan diri. Adapun Marquise Surgawi lainnya, mereka mengerutkan kening dan memandang Nyonya Merah Debu. Hanya Adipati Surgawi yang tampaknya sudah menebak apa yang dipikirkannya. Dengan mata menyala-nyala, Nyonya Merah Debu dengan dingin berkata, Bai Xiaochun berasal dari sekte yang membela sungai. Jika kamu tidak peduli tentang membuatnya kesal, maka pergi dan bunuh orang-orangnya. Bai Xiaochun. Seketika Markis Surgawi mendengar nama, Bai Xiaochun, dia menggigil kelihatan, dan bahkan megap-megap. Pada titik ini, bukan rahasia besar bahwa Bai Xiaochun telah menyamar sebagai Bai Hao di masa lalu. Marquise Surgawi lainnya juga terguncang, dan teringat kembali semua hal yang terjadi ketika Bai Xiaochun berada di Ark Emperor City. Beberapa dari mereka bahkan nyaris mengalami penggeledahan. Mereka semua hampir menyembahnya di masa lalu, dan tentu saja, mereka semua tahu bahwa dia adalah master dari Kaisar Neraka. Setelah bertukar pandang, Marquise Surgawi tersenyum pahit, tetapi menahan lidah mereka. Dan ketika pertempuran dimulai mereka mengindahkan perintah Nyonya Merah Debu. Yang benar adalah bahwa adegan serupa akan mulai diputar di lokasi lain di Wildlands. Yang benar adalah bahwa adegan serupa akan mulai diputar di lokasi lain di Wildlands. Akhirnya, pertempuran di lembah itu berakhir. Di bawah kepemimpinan Patriarch Spirit Stream, para pembudidaya sekte penangkal sungai melarikan diri ke kejauhan. Nyonya Merah Debu diam-diam memperhatikan mereka pergi. Di mana kamu, Bai Xiaochun? Gumamnya. Kenapa kamu melakukan ini? Sambil mendesah, dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, Bai Xiaochun kembali ke dunia item sihir, darah abadinya baru saja mencapai tingkat 80%. Basis kultivasinya sekarang berada di lingkaran besar alam dewa, dan seluruh dunia di sekitarnya bergetar.
Auranya sekarang melampaui kultivator biasa di lingkaran besar. Sebagai contoh, Chen Haosong tidak mungkin mengukurnya sekarang, tidak lebih dari kunang-kunang dapat dibandingkan dengan bulan purnama. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dunia luar. Pikirnya, mengambil napas dalam-dalam. Sekarang setelah daerah api itu kosong, dan tidak ada lagi energi spiritual di sekitarnya, ia berharap lebih dari sebelumnya bahwa ia dapat segera pergi. Menatap wajah bayi perempuan di atas kepala, dia mengirimkan akal surgawi dan mengkonfirmasi bahwa paling banyak itu akan memakan waktu 3 hari lagi sebelum proses fusi selesai. 3 hari, ya. Mata berkedip dia melihat ke kejauhan, ke tempat wajah hantu itu bersembunyi. Hantu tua itu lemah sekarang, tapi begitu dia keluar dari sini, basis budidayanya akan kembali normal. Saat ini, ia memiliki banyak tenaga hidup yang tersisa. Sangat disayangkan untuk membiarkannya sia-sia. Aku ingin tahu, apakah aku bisa menggunakan kekuatan hidupnya untuk mendorong darah kematianku ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin 100%. Pada titik itu, saya akan memegang kendali penuh atas teknik God Killer. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, ia memukul tasnya untuk memegang untuk menghasilkan parasol abadi. Kemudian, dia mulai berjalan menuju wajah hantu. Wajah hantu itu berbaring di tempat persembunyiannya, menatap kosong ke langit ke wajah bayi perempuan itu. Setelah beberapa saat berlalu, dia menghela nafas, hatinya dipenuhi dengan kepahitan dan kegembiraan. Jadi, Bai Xiaochun yang menjijikkan akhirnya berhasil menembus. Bukanlah hal yang mudah untuk bertahan selama bertahun-tahun siksaan ini. Tapi sekarang Bai Xiaochun telah menerobos, dan energi spiritual dari 4 wilayah di dunia abis, wajah hantu yakin bahwa saat kritis telah tiba. Jiwa itu akan menjadi otomat roh. Ketika itu terjadi, Bai Xiaochun yang terkutuk itu pasti akan membuat robot itu membuka dunia. Ekspresi wajah hantu itu adalah kegembiraan dan antisipasi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa begitu dia bebas dan di tempat terbuka, basis kultivasinya akan kembali normal. Ketika itu terjadi, dia akhirnya bisa membuat Bai Xiaochun menyesali keberadaannya. Saat ini, dia perlu melakukan segala daya untuk membuat Bai Xiaochun percaya bahwa dia sangat berbahaya sehingga dia bahkan tidak akan mengancam untuk terbang. Bahkan, dia bahkan berharap bisa membuat Bai Xiaochun datang mencoba menangkapnya. Jika itu terjadi, ia akan bekerja sama sepenuhnya, semua karena keyakinannya bahwa sihir rahasianya akan memungkinkannya untuk melarikan diri nanti. Namun, saya tidak bisa menempatkan semua harapan saya di Bai Xiaochun terkutuk itu. Jika dia benar-benar membuang-buang otak yang tidak bisa melihat nilaiku, dan tidak berencana untuk menangkapku, ya, aku masih tidak takut. Yang benar adalah bahwa dia sudah mempersiapkan momennya selama 2 tahun. Meskipun basis budidayanya telah ditekan sampai ke tingkat jiwa Naschen, ia masih berhasil membangun cadangan kekuatan jiwa surgawi yang bisa ia gunakan dalam satu serangan yang kuat. Itu adalah serangan berdasarkan, bukan pada kecakapan pertempuran, tetapi pada kekuatan teleportasi. Itu akan menghabiskan hampir setengah dari jiwanya yang surgawi, tetapi dalam situasi di mana Bai Xiaochun tidak mencoba untuk menangkapnya, dia bisa menggunakannya untuk menerobos ke tempat terbuka sendiri. 2 rencana. Kemanapun saya pergi, saya pasti akan berhasil, dan memulihkan basis kultivasi saya. Tunggu saja, Bai Xiaochun. Bahkan ketika hatinya melonjak karena kegembiraan, ekspresinya berkedip. Dia datang. Aura menakutkan Bai Xiaochun sekarang mendekat dengan kecepatan tinggi. Dia dengan cepat menekan gemetar kegembiraannya dan menempelkan tatapan kosong di wajahnya saat dia menatap ke langit. Siapapun yang memandangnya akan berpikir bahwa ekspresinya adalah salah satu dari keputusasaan yang membingungkan. Namun, hatinya hidup dengan tingkat kehati-hatian dan kehati-hatian yang tinggi. Tak lama, langit dan bumi bergetar, dan bahkan udara berubah saat Bai Xiaochun muncul. Dia berhenti di atas wajah hantu, melayang di udara, ekspresi bangga di wajahnya saat dia menjentikkan lengan bajunya. Ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu, dasar hantu. Hati hantu itu berkedut karena disebut hantu nakal, tetapi dia tidak berani membiarkan hal itu muncul di luar. Mencoba untuk terlihat sama bingungnya, dia terus menatap kosong ke langit. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa wajah hantu itu tampaknya tidak memiliki niat untuk merespons, dia berdeham dan kemudian beralih ke tatapan yang lebih mengancam. Lihat aku, kau benar-benar hantu. Geramnya, melepaskan beberapa fluktuasi basis kultivasi dari lingkaran besar alam dewa. Seketika, warna liar melintas di langit saat Bai Xiaochun akan memenuhi seluruh area. Keinginannya begitu kuat sehingga memengaruhi seluruh dunia benda sihir, membuatnya seolah-olah setiap pikiran dan tindakannya didukung oleh hukum magis. Tatapannya adalah tatapan surga, dan tekanan yang membeban darinya adalah kekuatan surgawi. Bahkan, dia tampak seperti personifikasi seluruh langit dan bumi. Dia juga bersinar dengan cahaya yang sangat indah yang hampir tampak seperti pakaian saat dia melayang di udara, spektakuler dalam setiap aspek. Meskipun banyak orang awam tidak akan bisa melihat buktinya, dan hanya akan kagum dengan penampilan umumnya, wajah hantu itu bisa melihat lebih dalam.
Deva bentuk Will Heavenly. Pakaian dunia. Wajah hantu itu menggigil. Setelah semua, Deva Sapes Heavenly Will adalah ekspresi tertinggi dari alam Deva, dan menunjukkan bahwa penggarap tersebut benar-benar telah bergabung dengan surga dan bumi. Keinginan kultivator itu telah menjadi kehendak langit, dan pikirannya adalah pikiran semua ciptaan. Bai Xiaochun terkutuk ini memang memiliki bakat yang mengejutkan. Tidak setiap dewa mencapai Deva Sapes Will Heavenly, juga tidak banyak yang mampu memanggil pakaian dunia. Itu biasanya hanya muncul ketika seseorang akan masuk ke alam demigod. Wajah hantu itu merasa cukup robek. Setelah semua, satu-satunya hal yang berada di luar Deva Sapes Heavenly Will adalah alam demigod. Di alam dewa, seorang kultivator akan menggabungkan kehendaknya dengan surga dan bumi, meminjam kekuatan ciptaan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi para dewa, membuka dunia mereka sendiri. Ketika jiwa spiritual mereka menjadi jiwa surgawi sejati, dewa mereka akan bisa mengungguli langit dan bumi, dan pada kenyataannya, bahkan bisa menekan mereka. Ketika Bai Xiaochun memperhatikan bahwa samar-samar kejutan di mata wajah hantu itu, dia merasa cukup senang dengan dirinya sendiri. Merupakan hal yang luar biasa untuk menjadi sangat menarik, terutama ketika orang yang melihatnya mampu melawan surgawi, dan juga ingin membunuhnya. Ada gerakan berkedip, dan Bai Xiaochun muncul di sebelah wajah hantu. Tiba-tiba, mungkin untuk melihat cahaya gelap parasol abadi di tangannya. Saya kurang memiliki kekuatan hidup untuk kultivasi saya. Anda, seorang kuasa arcayan yang perkasa, kemungkinan besar memiliki banyak kekuatan hidup. Pikiran meminjamkan saya sedikit, meski kurasa bukan seperti kamu yang bisa menolakkan. Menjilat bibirnya, dia menikam parasol abadi menuju wajah hantu yang menggigil. Saya kurang memiliki kekuatan hidup untuk kultivasi saya. Anda, seorang kuasa arcayan yang perkasa, kemungkinan besar memiliki banyak kekuatan hidup. Pikiran meminjamkan saya sedikit, meski kurasa bukan seperti kamu yang bisa menolakkan. Menjilat bibirnya, dia menikam parasol abadi menuju wajah hantu yang menggigil. Wajah hantu itu ingin membalas, tetapi tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa pintu masuk ke item magis akan segera terbuka, dia mengertakkan gigi kiasannya dan fokus pada antisipasi balas dendam di masa depan. Perlahan dan tenang, dia menutup matanya. Tunggu saja di sana, selama 3 hari lagi. Saya sudah bertahan selama 2 tahun. Hanya 3 hari lagi. Namun, wajah hantu itu sangat meremehkan kekuatan parasol abadi untuk menguras kekuatan hidup. Begitu memasuki tubuhnya, kekuatan gravitasi besar meletus dari dalam payung. Mata wajah hantu itu tersentak terbuka dan bersinar dengan tidak percaya ketika jeritan keluar dari bibirnya. Pada saat yang sama, kekuatan hidupnya mulai masuk ke parasol abadi secepat mustang liar. Hanya dalam beberapa napas waktu, 2% dari seluruh kekuatan hidupnya hilang. Itu sangat mengejutkan sehingga reaksi langsungnya adalah mulai berjuang. Namun, setelah mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu hanya akan menjadi 3 hari sampai robot roh bangun, dia menahan diri. Aku harus bertahan di sana. Ketika Bai Xiaochun menyadari betapa banyak kekuatan kehidupan mengalir ke dirinya melalui parasol abadi, matanya mulai bersinar terang. Meskipun dia tahu bahwa wajah hantu akan memiliki kekuatan hidup yang luar biasa, itu jelas melampaui harapannya. Segera, darah abadinya, yang saat ini kira-kira 80% lengkap mulai menggila. Segera, darah abadinya, yang saat ini kira-kira 80% lengkap mulai menggila. Orang ini pada dasarnya adalah pil kebon yang besar. Mungkin saya harus mengkonsumsinya seperti pil obat yang sebenarnya. Jantung berdebar kencang, dia mendorong Eternal Parasol sedikit lebih dalam, menyebabkan kekuatan hidup mengalir lebih bebas. Sementara itu, hantu itu melolong ke dalam saat 10% dari seluruh kekuatan hidupnya memudar. Ketakutan, dia akan mulai berjuang ketika dia melihat sorot mata Bai Xiaochun, dan menggigil. Dia akan melahapku. Surga, kenapa dia melakukan ini? Sialan, pergi makan orang lain, kenapa tidak kamu? Aku harus bertahan di sana. Wajah hantu itu ketakutan, tetapi syukurlah, Bai Xiaochun sampai pada kesimpulan bahwa mengkonsumsi wajah hantu seperti pil akan terlalu berbahaya. Sedih untuk wajah hantu, ekspresi wajah Bai Xiaochun tidak cocok dengan keputusannya, menyebabkan hantu melayang di ambang kehancuran mental. Waktu berlalu. Segera 40% kekuatan hidup wajah hantu itu telah diserap oleh Bai Xiaochun. Jiwa surgawi wajah hantu itu sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan dan layu. Pada beberapa kesempatan, dia mempertimbangkan untuk bertarung, tetapi sorot mata Bai Xiaochun membuatnya sangat takut. Setelah mencapai titik 40%, Bai Xiaochun beristirahat. Mengekstrak parasol abadi, ia pergi mencari lokasi yang cocok untuk melakukan meditasi, dan memanfaatkan semua kekuatan kehidupan dengan tepat. Pada saat itu, wajah hantu itu menghela nafas lega. Melihat sekeliling dengan pahit pada dunia, ia fokus pada antisipasinya pada akhir periode 3 hari. Bai Xiaochun, tunggu saja sampai saya keluar dari sini. Saya pasti akan mengambil kembali semua kekuatan hidup itu, dengan penuh minat. Aku tidak percaya kau mau memakanku.
Apakah kamu bahkan manusia? Aku akan memakanmu. Bahkan ketika wajah hantu mengutuk ke dalam, Bai Xiaochun duduk di sana bersila dalam meditasi, terus-menerus menyerap kekuatan kehidupan peledak ke dalam aliran darahnya, memicu pertumbuhan darah abadinya. Perlahan-lahan, darah abadinya mendekati tingkat 90%. Kemudian, keesokan paginya, matanya terbuka. Sebuah cahaya berwarna darah berkilau di dalamnya, dan suara retak keluar dari dalam dirinya. Pada saat yang sama, ia memancarkan energi yang kuat. Udara di sekelilingnya berdesir dan terdistorsi, tampaknya tidak mampu menahan kekuatan, dan bahkan dunia secara keseluruhan bergetar. 90%. Mata Bai Xiaochun bersinar dengan kegembiraan saat ia perlahan bangkit berdiri. Karena kemajuannya dengan darah abadi, dia bisa tahu bahwa meskipun darahnya masih merah, tulang-tulangnya hampir seluruhnya berwarna keemasan. Menurut deskripsi dalam kodeks kematian, dia akan mencapai titik di mana langit dan bumi dapat dihancurkan, tetapi tubuhnya tidak bisa. Pada saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak hanya tubuh kedagingannya yang sangat kuat, kemampuan regeneratifnya juga sangat menakjubkan. Kecuali seseorang mampu membunuhku dalam satu tembakan, aku pada dasarnya bisa pulih dari cedera, diberikan waktu yang cukup. Surga, begitu banyak kekuatan. Jantungnya sudah berpacu dengan pikiran memiliki 100% darah abadi dalam nadinya. Jika aku sekuat ini dalam 90%, aku ingin tahu seperti apa lingkaran besar darah abadi. Sambil penuh kegembiraan, dia terbang kembali ke wajah hantu. Wajah hantu itu berasumsi bahwa mimpi buruk itu sudah berakhir, dan telah mengutuk Bai Xiaochun sejak saat itu, dan secara bersamaan bersumpah akan membalas dendam. Namun, ketika dia melihat Bai Xiaochun mendekat, ekspresinya berkedip secara dramatis. Kemudian dia melihat Eternal Parasol, dan kegilaannya berubah menjadi keputusasaan pahit. Tidak, suara gemuruh bergema ketika Eternal Parasol menusuk ke wajah hantu, yang berteriak tanpa henti saat kekuatan hidupnya mulai mengalir keluar darinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan, dan saat proses berlanjut, jiwanya terus memudar. Pada hari pertama, dia telah bersumpah untuk bertahan di sana. Tapi kali ini, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sedihnya, terlepas dari bagaimana dia berusaha untuk berjuang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berteriak. Aku membencimu, Bai Xiaochun. Aku salah, Tuan Bai. Saya benar-benar salah. Tidak, itu menyakitkan. Melotot, Bai Xiaochun mengusap wajah hantu di atas kepalanya. Tenang, untuk apa kamu menjerit? Anda baik-baik saja kemarin, bukan? Itu hanya sedikit kekuatan hidup. Setelah terbiasa, Anda bahkan tidak akan menyadarinya. Wajah hantu itu berteriak sampai dia kehabisan energi, lalu dia berbaring di sana berkedut, diisi dengan lebih banyak kesedihan daripada yang bisa masuk ke laut Heavenspan. Sekali lagi, dia sangat menyesal meninggalkan Ghost Mother. Dia menyesal membiarkan surga menangkapnya, dan menyesal menyerahkan dirinya ke Bai Xiaochun. Mengapa hidupku begitu mengerikan? Dan bagaimana bisa Bai Xiaochun yang terkutuk oleh surga ini menjadi begitu tanpa ampun? Hati hantu sekarang memiliki cukup air mata yang membanjiri dunia dengan hujan deras. Saya bersumpah, dengan sedikit kehidupan terakhir saya, dengan semua basis kultivasi saya, dengan semua keberadaan saya, bahwa jika saya keluar dari sini, maka saya perlahan akan mengiris Bai Xiaochun menjadi berkeping-keping. Aku akan menyiksanya selama 10.000 tahun. Pada titik yang tidak diketahui, wajah hantu akhirnya pingsan. Saya bersumpah, dengan sedikit kehidupan terakhir saya, dengan semua basis kultivasi saya, dengan semua keberadaan saya, bahwa jika saya keluar dari sini, maka saya perlahan akan mengiris Bai Xiaochun menjadi berkeping-keping. Aku akan menyiksanya selama 10.000 tahun. Pada titik yang tidak diketahui, wajah hantu akhirnya pingsan. Ketika dia bangun, Bai Xiaochun sudah pergi. Wajah hantu memeriksa dirinya sendiri, dan terkejut menemukan bahwa dia hampir sepenuhnya kosong. Dia hanya memiliki sekitar 10% dari cadangan aslinya dari tenaga hidup yang tersisa. Di sesi pertama, Bai Xiaochun hanya mengambil sekitar 10%. Tetapi dalam 2 hari berikutnya, ia mengambil 80% penuh. Hantu itu hanya lantai. Jiwa surgawinya sepertinya hancur setiap saat, seolah-olah telah diinjak-injak oleh jutaan tentara. Orang tanpa ampun seperti dia harus dibunuh saat lahir. Wajah hantu melolong. Yang benar adalah bahwa wajah hantu itu tidak cukup melihat situasi dengan benar. Setelah pingsan, Bai Xiaochun bisa dengan mudah mengambil semua kekuatan hidupnya. Tapi Bai Xiaochun tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak berperasaan, dan meninggalkannya dengan 10%. Ya, aku sudah menyiksa orang tua itu sedikit selama 2 tahun terakhir, kata Bai Xiaochun. Kurasa aku harus menunjukkan sedikit belas kasih. Ah, terserahlah. Saya akan membiarkan dia pulih sedikit, dan kemudian mengambil lagi nanti. Sambil mendesah betapa baiknya dia pergi untuk bermeditasi dan mendorong darah abadinya ke lingkaran besar. Setelah menyerap kekuatan hidup yang cukup, darah abadinya mengalami kemajuan eksplosif. Akhirnya, setetes darah di dalam dirinya menjadi darah abadi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan suara gemuruh yang kuat.
Darah abadi, 100%. Rasa sakit menusuk mengisi setiap sudut tubuhnya, menyebabkan matanya melebar dan berubah menjadi merah darah. Suara retak keluar dari dirinya sampai hampir tampak seperti kulitnya terkoyak. Di bawah kulit yang robek, sebenarnya mungkin untuk melihat darahnya mengalir di nadinya. Suara retak keluar dari dirinya sampai hampir tampak seperti kulitnya terkoyak. Di bawah kulit yang robek, sebenarnya mungkin untuk melihat darahnya mengalir di nadinya. Tulang-tulangnya, lorong-lorong energinya, dan segala sesuatu tentangnya mulai berubah, hampir seolah-olah dia memperoleh tubuh yang sama sekali baru. Setelah sekitar 10 napas waktu berlalu, rasa sakit itu tumbuh begitu kuat sehingga ia menengadahkan kepalanya ke belakang dan melolong. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya tampak layu, dan kemudian, meledak. Apa yang meledak hanyalah permukaan. Saat Beat terbang ke segala arah, Bai Xiaochun yang baru terungkap di bawahnya. Dia berkilauan dan hampir tembus cahaya, seperti sepotong batu giok halus. Namun, prosesnya belum berakhir. Dia layu lagi, dan kemudian meledak. Kemudian proses terjadi untuk ketiga kalinya, keempat kalinya, dan kelima kalinya. 8 kali berturut-turut, ia layu dan kemudian meledak. Pada saat itu, ia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan tampak sesuatu yang benar-benar luar biasa. Jika ada yang bisa menatapnya pada saat itu, mereka akan benar-benar terkejut. Dia jelas bukan makhluk fana, dan pada kenyataannya, telah melampaui batas tubuh manusia untuk para pembudidaya. Demigod tubuh kedagingan. Gumamnya, perlahan mendongak. Matanya bersinar seperti matahari dan bulan, membuatnya tampak seperti dewa turun ke dunia. Itu artinya, masih ada satu langkah lagi. Mata bersinar dengan antisipasi, dia mengarahkan inderanya ke dalam untuk mendeteksi belenggu kelima tubuh manusia, seperti gunung besar yang membebani dirinya. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya mengolah kodeks kematian sampai ke lingkaran besar. Dia melemparkan tangannya ke udara, menyebabkan darah, tulang, tendon, daging, dan kulitnya menjadi semua trum dengan kekuatan ledakan yang mengerikan. Energinya melonjak seperti ombak laut yang marah, menyebabkan langit dan bumi tiba-tiba menjadi redup sebagai tanggapan. Kemudian dia berbicara, suaranya bergema seperti guntur surgawi. Energinya melonjak seperti ombak laut yang marah, menyebabkan langit dan bumi tiba-tiba menjadi redup sebagai tanggapan. Kemudian dia berbicara, suaranya bergema seperti guntur surgawi. Belenggu kelima, hancurkan. Berat besar, pegunungan di pundaknya tiba-tiba hancur berkeping-keping, menyebabkan seluruh dunia item sihir bergetar hebat. Sekali lagi, retakan menyebar di kulitnya, dan ia layu dengan cepat. Kemudian, dia meledak untuk ke-9 kalinya. Ketika dia muncul kembali, dia memiliki tubuh yang paling sempurna. Aura apa itu? Wajah hantu itu menangis ketakutan. Pada saat yang sama persis, wajah bayi perempuan di langit membuka matanya dan menatap Bai Xiaochun dengan kaget, tampaknya mengingat kenangan kompleks dari masa lalu. Terobosannya dalam unding kodeks bahkan memengaruhi dunia luar. Langit di utara berubah menjadi pusaran besar yang menyebabkan semua tanah Heavenspan bergetar. Di Willlands, kedua pasukan yang berseberangan bisa merasakan transformasi drastis dan memandang ke atas untuk melihat keretakan besar menyebar di langit dari utara. Itu hampir tampak seperti langit akan hancur. Itulah akhir dari cerita Bai Xiaochun untuk malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video Mimin. Selamat malam dan selamat beristirahat, dan sampai jumpa besok.